Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Nokseng. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, kebenaran firman-Mu itulah yang senantiasa menuntun langkah kehidupan kami. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Matius 5 ayat 11 sampai dengan 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kekasih-kekasih Tuhan, beberapa hari ini di media sosial sedang viral berita tentang seorang penginjil yang sedang ditangkap polisi karena dianggap menghina dan melecehkan agama lain. Setelah dia ditangkap, penginjil ini dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, penginjil ini mengalami penganiayaan. Dia diajar, dipukuli, dan disiksa, bahkan wajahnya dilumuri dengan kotoran manusia. Alasan si penganiaya, dia menganiaya penginjil ini karena dia membela agamanya dan tidak terima agamanya dihina dan dilecehkan. Saudaraku, apa yang dialami oleh penginjil ini mengingatkan saya akan kisah orang yang bernama Nokseng dan keluarganya yang tinggal di desa Assam di wilayah India Timur. Kisah ini terjadi sekitar tahun 1800-an. Nokseng berasal dari suku Garo yang masih primitif dan kanibal atau suka membunuh dan memakan daging sesama manusia. Nokseng bersama keluarganya memutuskan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya setelah mereka diinjili oleh para misionaris dari Inggris. Mendengar akan kabar ini, kepala suku menjadi marah dan memerintahkan semua warganya untuk berkumpul dan memanggil keluarga Nokseng di tengah alun-alun. Kepala suku memaksanya untuk meninggalkan imannya. Namun Nokseng tetap kekeh, malah dia berkata, "Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar." Lalu kepala suku itu mengancam anak istrinya. Kalau dia tidak mau meninggalkan imannya, istrinya dan anaknya akan dibunuh. Nokseng tetap tidak gentar dan dia berkata, "Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar. Walaupun kepala suku dan penduduk mengancam akan memenggal kepalanya, namun Nokseng tidak gentar. Dan yang terakhir dia berkata, "Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar. Akhirnya Nokseng, istri dan anak-anaknya dibunuh. Setelah kematian keluarga Nokseng, sang kepala suku ini menjadi terganggu dan penasaran hatinya, saudaraku. Mengapa ada orang yang begitu kokohnya percaya dan beriman kepada pribadi yang bernama Yesus Kristus? Siapa ini Yesus Kristus? Rasa penasaran inilah yang membawa kepala suku pada akhirnya justru bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus secara pribadi.
setelah ia membaca Injil. Dan dia menjadi percaya karena kesaksian hidup keluarga Nokseng yang telah ia bantai. Singkat cerita, kepala suku dan rakyat Asam bertobat secara massal, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kalau hari-hari ini keadaan saudara dalam keadaan yang aman, damai, nyaman, tidak mengalami goncangan, bersyukurlah saudaraku, bersyukurlah atas kasih-Nya. Namun bila saudara saat ini sedang mengalami penganiayaan, penindasan, dan juga perbuatan yang tidak menyenangkan, goncangan masalah sana sini, bersyukurlah juga saudaraku, sebab Tuhan sedang memakai saudara untuk membangkitkan, memunculkan tunas-tunas jiwa baru dimanapun saudara berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, mampukanlah kami melewati hari-hari kami, sehingga bila tiba saatnya nanti Engkau dapati kami tetap setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.